Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi salah satu sisi dari Undang-Undang PPSK ya, yang baru diresmikan Kamis lalu ya. Kamis lalu, sebelumnya masih berupa RUU, tapi terakhir sudah diketuk palu ya, bahwa rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disingkat menjadi PPSK. Di video saya beberapa hari yang lalu sudah pernah saya bahas yang berhubungan dengan blundernya CNBC dalam memberitakan undang-undang PPSK ini, yang dikatakan undang-undang ini salah satunya melegalkan kripto yang haram. Bukan itu, udah saya bahas. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu sisinya saja ya, yang berhubungan dengan banyak kasus korban investasi bodong, baik itu robot trading, mining abal-abal, titip dana, pinjol, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ketika dibahas di DPR ya, RUU PPSK ini ya, nah di sini kita lihat ya, bahwa disebutkan bahwa ini sepertinya kabar baik bagi para korban investasi ilegal atau bodong ya, karena di dalam rancangan undang-undang tersebut yang sekarang sudah sah menjadi undang-undang ya, ganti rugi dimungkinkan bagi korban kejahatan di sektor keuangan ya, seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal ya, skema ponzi, sampai simpan pinjam, koperasi simpan pinjam. Kan banyak kan korbannya, Indosurya, Wana Arta, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini disebut bahwa undang-undang itu berpihak kepada masyarakat. Bagus ya, karena selama ini setiap bandar atau pelaku kejahatan itu tertangkap dan diadili dan aset-asetnya, harta-hartanya disita, ujung-ujungnya selama ini selalu disita untuk negara. Jadi korban tuh gigit jari. Jadi istilahnya korban ngadu juga percuma dong gitu ya, kalau ujung-ujungnya harta sitaan dari si pelaku kejahatan disita untuk negara. Nah, di sini dengan undang-undang PPSK ini pemerintah mau menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, ya. Nah, di sini dengan pengaturan ketentuan pidananya serta pengganti rugian kepada masyarakat, ya, yang dirugikan oleh lembaga keuangan seperti pinjol ilegal, investasi bodong, skema ponzi, dan koperasi simpan pinjam, ya. Di sini dikatakan juga bahwa tata kelola yang baik serta penguatan penegakan hukum di sektor keuangan menjadi salah satu isu yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Nah, terlebih lagi pada 2 tahun belakangan ini peringkat Indonesia dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Nah, menurut Sri Mulyani, pemerintah ingin menerapkan konsep penegakan hukum kejahatan di sektor ekonomi dengan mengedepankan kerugian, dalam hal ini pemulihan gitu ya, atau pengembalian uang korban, atau yang biasa di dunia hukum disebut dengan restoratif justice. Nah, konsep penegakan hukum tidak selalu dengan memberikan sanksi pidana, dalam hal ini dipenjara pelakunya gitu ya, namun mengedepankan agar pihak yang dirugikan atau korban dapat dipulihkan dahulu, atau yang dikenal yang tadi saya sebut restoratif justice. Nah, Ibu Sri Mulyani menjelaskan apabila kerugian yang dialami korban di sektor keuangan bisa dipulihkan,
pemerintah berniat mempertimbangkan penghindaran pidana kepada pihak yang melakukan kejahatan. Artinya pihak yang melakukan kejahatan harus terlebih dahulu diminta untuk mengakui kesalahannya dan memberikan ganti rugi kepada para korban. Namun jika hal itu tidak dilakukan, opsi terakhir adalah pemidanaan atau dipenjara pelakunya. Nah, selanjutnya pihak yang telah melakukan kerugian itu, yang mengakui gitu ya, dia mengganti rugi sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga keadaan kerugian korban pulih pada keadaan semula. Maka penghindaran sanksi pidana berupa penjara perlu dipertimbangkan. Itu ada di Undang-Undang PPSK. Nah, menariknya, kan selama ini ada 3 kemungkinan ya yang dengan sidang-sidang terakhir ya. Yang pertama adalah yang kita sudah tahu bahwa uang atau harta sitaan dari para pelaku kejahatan ini disita untuk negara. Nah, di sini dirasakan tidak adil untuk para korbannya. Karena kalau selalu disita untuk negara, buat apa korbannya ngadu? Ya, bisa juga sih supaya pelakunya dipenjara meskipun uangnya nggak kembali. Tapi kan kebanyakan ya, mungkin tidak semua mau uangnya kembali dong gitu ya. Ya, kalau bisa uang kembali itu dipenjara ya, tapi kan mesti ada win-winnya juga. Oke, dikembalikan tapi itu nggak dipidana. Itu maksud dari Undang-Undang PPSK. Nah, kemudian yang berkembang lagi, 2 lagi, sudah ada wacana dan sudah diputuskan misalnya dalam kasus Viral Blast dan Fahrenheit, walaupun masih harus menunggu banding ya. Tapi ada juga satu yang aneh, yaitu dikembalikan ke pelaku kejahatan. Siapa itu? Ya, seperti Doni Salmanan. Ya, astaga, iya, Doni Salmanan dikembalikan ke si Doni Salmanan itu hartanya. Kemudian robot trading Evotrade juga dikembalikan. Padahal dalam persidangan terbukti itu melakukan kejahatan. Ini aneh gitu ya. Nah, oke. Kalau Anda tanya saya, Pak Chandra lebih suka yang mana? Oke, saya mulai dulu dari hal yang tidak saya sukai. Hal yang saya tidak sukai adalah jika harta sitaan itu dikembalikan ke pelaku. Di mana keadilannya? Dikembalikan ke pelaku, orang dia yang melakukan kejahatan, kok uangnya balik lagi ke dia? Lah buat apa kalau sudah dibuktikan di pengadilan dia salah, tapi uangnya tetap kembali ke pelaku? Iya, nggak mungkin dong. Bukan nggak mungkin, nggak masuk akal maksud saya gitu ya. Nah, tinggal 2 nih. Kalau Anda tanya, Bapak lebih suka uang itu disita untuk negara atau dikembalikan ke korban? Saya pribadi lebih cenderung dikembalikan ke korban supaya korban dapat pemulihan, ya dong. Nah, tapi ada juga beberapa teman saya yang ketika berdiskusi, saya nggak setuju Pak kalau dikembalikan ke korban. Wih, saya bilang kaget juga ya. Kenapa? Saya mau dengar juga dong pendapat dia. Pendapatnya masuk akal menurut saya. Begini Pak, saya lebih suka itu harta yang sitaan si pelaku itu disita untuk negara. Loh, kenapa? Loh, itu justru untuk memberikan efek jerah supaya mereka tidak main-main lagi investasi bodong. Mereka harus pintar. Kalau berinvestasi, dia harus lihat dulu, tanya sana, tanya sini, do your own research dan segala macam. Ketika sudah yakin bahwa ini investasi betulan, barulah dia masuk. Oh, benar juga ya. Sebab menurut saya kalau semua korban investasi bodong akhirnya harus dikembalikan uangnya, mana efek jerah bagi para pemain investasi bodong? Dia main lagi karena dia pikir kalaupun sampai ini adalah investasi bodong, toh uang saya akan dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang PPSK. Ya, meskipun kalau pelakunya tidak ngaku ya akan dipenjara sih ya. Tapi kan setidak-tidaknya mereka seperti ada kepercayaan diri gitu. Ah, biarin aja lah, mau investasi bodong, mau apa, yang penting saya ikut dulu. Kalaupun bodong, nanti orangnya ketangkep, ya kan uang saya dikembalikan. Nah, saya bilang ada benarnya juga ya. Jadi kalau Undang-Undang PPSK ini mau memulihkan korban, dalam hal ini uangnya dikembalikan, itu dia resikonya. Sehingga orang nggak kapok-kapoknya main investasi bodong, dan para pelaku kejahatan justru ini bisa jadi lahan yang subur. Ya udah, kan masyarakat menganggap
tutup mata aja mau investasi bodong atau enggak, ya udah kita jalanin terus investasi bodong. Mudah-mudahan kita nggak ketangkep, ya kita kabur kayak kemana kayak, ya kan kebanyakan masyarakat negeri plus 62 ini ya kalau berinvestasi nggak ngecek kan, nggak ngecek kantornya di mana, nggak ngecek perizinannya, nggak mengecek legalitasnya dan segala macam, bahkan berani transfer uang ke perusahaan yang kantornya dia nggak tahu di mana gitu ya. Yang dia transfer juga bukan atas nama PT, biasanya pakai nama orang, itu pun nama orang palsu. Bosnya itu pinjam KTP siapa gitu ya, buka rekening, ketika Anda disuruh transfer ke rekening nama perorangan, dan Anda percaya gitu. Anda nggak kenal misalnya ya si Badu, Anda kirim ke si Badu, dan Anda nggak tahu kantornya itu alamatnya di mana, Anda percaya aja. Ditawarkan sehari 1-2%, wih ini besar, Anda caplok. Anda nggak tahu kantornya di mana, ya Anda tidak melakukan research dulu, dan Anda main caplok. Nah ini ada benernya juga pendapat teman saya gitu ya. Undang-undang ini seakan-akan punya seperti pisau bermata dua. Dalam hal ini bagus untuk korban yang ketipu. Nah satu lagi bisa membuat korban nggak kapok-kapok ya. Nah kalau Anda tanya saya tetap lebih suka kalau memang uang itu dikembalikan ke korban, dengan catatan bahwa orang itu benar-benar ketipu. Maksudnya begini, dia sudah melakukan segala macam due diligence, do your own research, segala macam. Contoh, Koperasi Simpan Pinjam Wana Arta ya, sama satu lagi Indosuria. Kurang apa? Kantornya jelas, ada di mana-mana, kantor fisiknya ada, legalitasnya jelas gitu ya. Tapi mohon maaf, dalam hal ini saya tegas saja, pengawasan OJK selama ini lemah. Makanya kenapa Indosuria bisa beroperasi misalnya memberikan imbal hasil yang tinggi, yang selama ini dalam bertahun-tahun yang lalu tidak pernah ditindak oleh OJK. Nah jadi orang-orang pikir kan gini, kantor fisiknya jelas, dia punya izin usahanya jelas, nah dia tidak pernah ditindak oleh OJK. Nah masuk dong orang ini, masuk. Nah orang-orang seperti ini yang menurut saya layak mendapatkan pengembalian uangnya, karena dalam hal ini OJK lalai menurut saya loh ya, menurut saya OJK lalai. Begitu juga misalnya korban robot trading ya, kantornya jelas ya, ngaku punya izin, bikin business opportunity presentation gitu ya, di hotel-hotel di sejumlah kota secara terang-terangan, tapi tidak pernah ditindak oleh OJK maupun Bapepti. Lah masyarakat kan memikir atau mengira gitu ya, loh ini bener nih, kantornya jelas ya, kemudian skemanya jelas dan sering mengadakan business opportunity seminar, diumumkan secara terbuka dan tidak ada tindakan gitu ya, disebut ilegal tapi nggak pernah ditutup gitu ya. Nah orang ini kan pikir ya ini bener gitu ya, dia masuk. Nah ini walaupun sebenarnya iming-imingnya nggak masuk akal ya, sama Indosuria juga pengembalian keuntungan juga nggak masuk akal, tinggi itu. Nah di sini orang ini bisa dikategorikan kena tipu ya kan, kantor jelas, PT jelas, pemilik perusahaan jelas ya, nggak pernah ditindak selama bertahun-tahun, baru terakhir-terakhir. Nah yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang kantornya nggak jelas, alamatnya nggak tahu di mana, nama PT-nya apa nggak tahu. Anda juga cuman dikenalin sama teman di grup WhatsApp atau Telegram, dan ada main transfer uang Anda percaya begitu saja gitu ya, Anda masukkan uangnya. Nah ini yang bodoh, yang bebek dungu, yang ditipu sama bebek culas. Tadi juga ada penipunya sih ya, bebek culas. Nah di sini orang-orang ini adalah orang yang edik, yang ketagihan main money game ponzi. Nah yang seperti ini disita aja untuk negara. Lah udah tahu kantornya nggak jelas, nama PT-nya apa nggak tahu. Oke lah disebut ada izin juga bukan izin, biasanya cuma PSE dari Kominfo gitu ya. Kalaupun dia sebut ada izin dari OJK, cek dulu dong ke OJK.
Pak, bener nggak ini PT ini berizin menawarkan skema bisnis seperti ini? Kan harus begitu kalau Anda berinvestasi. Lah kalau Anda main tomplok, kantornya nggak tahu, nama PT-nya apa nggak tahu, cuman nama programnya. Misalnya apa yang baru-baru ini scam? X-Toko, yang sebentar lagi apa itu? Konsor, yang dulu-dulu apa? VTube. VTube pun karena lemahnya pengawasan dari SWI dan OJK, ya, yang menelan banyak korban, yang sampai sekarang VTube pun nggak jelas nih kasusnya walaupun sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah, hal yang ini yang menurut saya harusnya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang di VTube gitu ya salah Anda. Tapi kalau VTube masih ini juga loh menurut saya, dia kantornya jelas walaupun ternyata cuma sewa alamat. Nah ini ada pengawasan yang nggak beres dari OJK atau SWI, ya, dibilang ilegal tapi tidak kunjung dibredel misalnya. Nah yang seperti ini wajar lah kalau dikembalikan, tapi yang kantornya nggak tahu apa, alamat kantornya di mana nggak tahu, cuman disebutnya Konsor, cuman disebut namanya X-Toko, terus Anda transfer, pinter ya. Nah yang begini nggak usah dipulangin, sita aja untuk negara. Kalaupun dia lapor ke Bareskrim, udah cari itu siapa pelaku kejahatannya, udah ketangkap, udah uangnya nggak usah dikembalikan. Itu menurut hemat saya, ya. Jadi benar bahwa undang-undang PPSK ini bagaikan pisau bermata dua. Jadi kalau Anda tanya saya, satu, saya tidak setuju kalau uang itu dikembalikan ke pelaku. Terus sebaiknya disita untuk negara apa dikembalikan ke korban? Nah, saya setuju dikembalikan ke korban kalau misalnya korban itu benar-benar ketipu deh, benar-benar. Seperti kasus Indosuria Wana Arta ya, perusahaannya jelas, alamatnya jelas, tapi kena tipu karena lemahnya pengawasan OJK. Itu wajib dikembalikan ke korban. Tapi kalau perusahaannya nggak tahu apa, alamatnya nggak tahu di mana, Alimama gitu ya, tadi Konsor yang terbaru, X-Toko, Anda main transfer gitu ya. Nah pinter itu sebaiknya nggak usah dipulangin. Karena kalau dikembalikan, dia nggak kapok-kapoknya, besok coba lagi money game lain. Oke? Lagi pula untuk pengembalian uang korban juga nggak semudah itu. Kalau si pelaku kejahatan bilang saya tidak melakukan kejahatan, ya silakan penjara saya. Ya uang Anda nggak kembali, ya kan? Bukan nggak kembali sih ya, bisa kembali, cuman panjanglah prosesnya. Ya karena orang ini nanti bisa naik banding, bisa ke Mahkamah Agung, bisa PK dan seterusnya. Oke, kira-kira itu saja ya, karena saya diminta untuk mereview ini undang-undang PPSK yang bermata dua ya. Kiranya ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.